Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Landasan Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Rizky Murliana, Arum Alia Muari, dan Rifa Ismiandini. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan nilai bagi kemudian dan akhirat. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dalam segala aspek kehidupannya, memberikan pengaruh yang besar bagi manusia agar mampu bertahan hidup dengan membangun interaksi yang sama sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan mudah. Dan terdapat juga hakikat pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai kehidupannya dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh, baik jiwa dan rohaninya. Kemudian, dan hakikat pendidikan ini memasukkan kebudayaan ke dalam diri anak, serta memasukkan anak ke dalam kebudayaan, supaya anak menjadi makhluk yang insani. Secara pribadi, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah usaha yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam memberikan tuntunan hidup yang bermanfaat bagi anak agar bisa mendapat kebahagiaan hidup yang sempurna dengan menggunakan tuntunan yang sudah diberikan. Kemudian, pada konsep pendidikan Islam diartikan dengan usaha berupa bimbingan ke arah pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam sehingga terjalin kebahagiaan hidup di dunia dan akhiratnya. Karena konsep pendidikan Islam ini berlandaskan Al-Quran dan hadis. Bimbingan yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai proses kedewasaannya bisa diarahkan untuk meningkatkan akal, mental, dan moral peserta didik. Menurut peneliti, pendidikan Islam dipercayai bahwa pada teori pintarnya bisa membawa kebahagiaan dunia dan pintar dalam kepribadian membawa kebahagiaan di akhirat. Dua hal ini, konsep Ki Hajar Dewantara dan pendidikan Islam, sepakat bahwa proses pendidikan bukan hal yang dipaksa kepada peserta didik atau anak didiknya, karena pada dasarnya pendidikan hanya salah satu bentuk usaha dalam menolong siswa kurang tertolong, bahkan tidak mau ditolong, maka proses pendidikan ini tidak bisa disalahkan selama pendidikan diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab. Dan implikasi pada semua hal tersebut mungkin dapat ditata atau menata ulang kinerja pendidikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan ini juga harus meningkatkan akhlak para peserta didik atau anak didik sesuai dengan nilai keagamaan di dalamnya, bisa dengan mempraktikkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara serta memahami pendidikan Islam yang sebenarnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arum Alia Muari. Ya, baik. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan Tri Sakti Jiwa pada diri manusia dan bagaimana mengaktualisasikannya dalam proses pembelajaran? Jadi, dalam melaksanakan pendidikannya, Ki Hajar Dewantara tak pernah sedikit pun melupakan yang namanya aspek kemanusiaan. Karena, menurut beliau bahwa manusia adalah unsur yang paling utama yang menjadi pijakan dalam melakukan perubahan, khususnya dalam dunia pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya dan paling istimewa dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia dianugerahi kemampuan yang berupa pikiran, perasaan, kehendak, sehingga manusia dapat memelihara dan mengolah alam ini dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara memandang bahwa manusia itu sebagai makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia tidak dapat menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam jiwa manusia terdapat 3 bentuk kekuatan yang dikenal dengan Tri Sakti Jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kemauan atau cipta, rasa, dan karsa.
Cipta adalah daya pikir yang bertugas mencari kebenaran sesuatu yang membandingkan. Cipta atau daya berpikir dapat diasah melalui pengalaman-pengalaman atau pengetahuan, kebenaran, dan kesalahan yang menjadi objek-objek perbandingan. Rasa adalah segala gerak-gerik hati kita, senang atau susah, puas atau kecewa, benci atau cinta, dan seterusnya. Karsa atau kemauan adalah hasil sebuah pikiran dan perasaan. Kemauan merupakan permulaan segala perbuatan atau tindakan yang pasti. Nah, bagaimana mengaktualisasikannya dalam proses pembelajaran? Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu proses pembelajaran? Proses pembelajaran merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran yang dapat dilakukan terhadap berbagai komponen seperti gaya belajar, metode belajar, dan model pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, mendidik dapat dilakukan dengan penuh cinta, kasih, dan sayang yang tulus, memberikan sesuatu yang bermanfaat sesuai kebutuhannya, dan mengawasi tumbuh kembang peserta didik sampai dengan sesuai dengan kodratnya. Cara ini lebih dikenal atau sering disebut dengan sistem Among. Sedangkan proses pembelajaran dengan ngerti, ngerasa, dan melakoni atau trisakti jiwa ini dapat diaktualisasikan dengan cara mendidik peserta didik agar pertama, memberdayakan pikirannya dalam membuat konsep dari pengetahuan yang baru peserta didik peroleh. Yang kedua, hati nuraninya supaya peka, di mana peserta didik tidak hanya sekedar tahu, tetapi menemukan makna di dalamnya yang nantinya dapat terlihat dari perubahan sikap peserta didik setelah memperoleh pengetahuan baru. Dan yang terakhir, keterampilan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Bagian ini merupakan aspek motorik, di mana seseorang bertindak melakukan sesuatu atau keterampilan karena pengetahuan baru yang ia pelajari sebelumnya. Ini merupakan bentuk konsistensi dan keteladanan, melakukan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Trisakti jiwa ini merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan manusia yang susila, berbudi, dan beradab. Bersatunya pikiran, perasaan, dan itulah yang merupakan budi manusia. Pikiran, perasaan, dan kemauan harus ketiga-tiganya dicerdaskan bersama-sama. Kalau tidak, mustahillah budi pekerti dapat dikembangkan. Cipta, rasa, karsa, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifa. Ya baik, untuk selanjutnya adalah makna dari Tuturi Handayani. Nah, jadi seperti yang sudah sering kita dengar, Tuturi Handayani ini berarti dari belakang memberikan dorongan. Nah, contoh pelaksanaannya itu adalah ketika para tenaga pendidik atau guru mengamati, mengikuti, dan mengarahkan anak didik atas pengimplementasian yang telah dipelajari oleh anak didiknya. Nah, akan tetapi sebenarnya Tuturi Handayani ini pengertiannya dibagi menjadi dua loh. Nah, untuk yang pertama itu adalah tuturi yang berarti memberikan bimbingan dan Handayani yang berarti kesempatan. Nah, dari kedua arti tersebut dapat digabungkan bahwa Tuturi Handayani itu adalah sebagai tenaga pendidik atau guru harus memberikan bimbingan kepada anak didik dan juga memberikan kesempatan yang seimbang. Yang artinya tenaga pendidik dalam mengajar itu harus memberikan bimbingan dan kesempatan dengan persentase yang sama pada peserta didiknya. Jadi ketika mengajar itu peserta didik tidak terus-menerus dibimbing oleh tenaga pendidik. Akan tetapi tenaga pendidik juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didiknya. Karena tanpa diberi kesempatan, peserta didik ini nantinya akan terbiasa, istilahnya seperti disuapi oleh tenaga pendidik dan mereka tidak dapat mengembangkan kemandirian yang mereka miliki. Dan juga tenaga pendidik tidak memberikan kesempatan di awal. Jadi di awal itu tenaga pendidik harus memberikan bimbingan terlebih dahulu, kemudian setelah itu memberikan kesempatan agar peserta didik dapat mengeksplor diri mereka sendiri. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dikatakan di awal bahwa bimbingan dan kesempatan itu harus diberikan sama rata oleh tenaga pendidik kepada peserta didiknya agar peserta didik bisa mandiri, tidak
harus terus-menerus diberikan bimbingan oleh tenaga pendidik mereka. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.